banyak pemain Indonesia itu perlu medium persaingan yang jauh lebih kompetitif, Pak. Sesuatu yang tidak pernah mereka alami. Ya. Misalnya saya sebut Asnawi, dia beredar di level 2 di Korea. Ya, betul. Ya, sekarang masuk ke Thailand di level 1, dan Thailand liganya itu the best di ASEAN, Pak. Liga Indonesia itu nomor 6 di ASEAN, Pak. Jadi kalau kemudian Asnawi jarang main sebagai starter, saya bisa maklum. Kalau kemudian Asnawi hanya main 20 menit terakhir, 15 menit terakhir, dia kapten Indonesia loh. Saya bisa maklum, ya kan? Karena level quality untuk Liga Thailand dan Liga Indonesia itu bedanya 5 anak tangga, Pak. Thailand nomor 1, Indonesia nomor 6. Seksinya sepak bola itu juga membuat nama Republik ini, Indonesia, Pak, dibicarakan di mana-mana, Pak. Di mana-mana. Karena apa? Karena sepak bola, Pak. Halo Sobat Podcast 9, hari ini kita berjumpa kembali. Dan topik kali ini, topik yang lain daripada biasa, walaupun masih berkaitan dengan hukum. Kita akan membahas mengenai pemahaman terhadap regulasi sepak bola, khususnya yang dikuasai oleh para pelaku sepak bola di Indonesia. Dari pengurus PSSI di pusat, di provinsi, sampai para pemain di lapangan. Dan seperti biasa, sebelum mulai, kami selalu ingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi. Dan saya Jovinka Bandini. Dan kami sudah mengundang narasumber, seorang wartawan yang sudah melanglang buana ke banyak negara mengikuti perkembangan sepak bola di mancanegara dan tentu saja juga di dalam negeri. Dia mengetahui mengenai isi perut persepak bolaan Indonesia, yaitu Hardiman Koto. Wow. Ya. Halo, Bung Hardiman Koto. Pak Wina, selamat sore. Selamat. Terima kasih hadir di sini di Studio 9. Saya tersanjung. Ini podcast 9 dihuni oleh orang-orang yang kapabilitasnya wow. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan juga sore ini ada Jovin. Nah, kita ini memang biasanya kita bicara serius gitu ya, mengenai hukum dengan para profesor, dengan ini, dengan orang KPK dan macam-macam, dan petinggi Polri, dengan tentara dan nah, khusus kali ini kita bicara sepak bola nih, Bung Hardiman. Yang ingin pertama tentu saya tanya adalah bagaimana sih pemahaman baik para petinggi sepak bola maupun para pemain mengenai regulasi sepak bola, sehingga mereka di lapangan punya self confidence menghadapi lawan, menghadapi wasit, dan juga termasuk melakukan misalnya quote and quote tanda kutip trik bola gitu ya. Kalau mau sliding ke orang itu supaya tidak dianggap pelanggaran dan sebagainya. Ini bagaimana sepanjang pengamatan Anda? Pak Wida, pertama saya harus sebut sepak bola itu seksi, Pak. Artinya apa tuh? Seksi sekali. Nih soalnya Jovivan begitu seksi, apa nih maksudnya nih? Ya, ini soal pemahaman. Ketika kita melihat sepak bola dari sudut pandang apapun, itu seksi. Permainan, keindahannya muncul di situ di lapangan. Pelakunya, pemainnya, yang ganteng, yang seksi, yang cewek, yang cantik, itu bejubel. Dan sekarang mereka punya medium untuk menjual dirinya, quote unquote, lewat apa? Sosial media. Heboh. Itu Ronaldo paling banyak ya? Paling banyak. Berapa? 30 juta atau berapa sekarang? Lebih, Pak. Followernya? Lebih, Pak. Lebih, Pak. Dan seksinya sepak bola, kalau kita lihat, memang ini satu
hal yang menarik untuk kita simak, betapa sepak bola ini benar-benar mengundang sikap wow dari banyak partisan bahwa ini adalah hiburan yang asik dan the best di antara sederet banyak cabang olahraga, Pak Wina. Apapun itu. Dan dia industri juga kan yang nggak bisa ditinggalkan. Industri. Ya. Kita lihat Indonesia, cabang yang sangat prestatif itu adalah badminton. Begitu banyak medali mereka kontribut untuk Republik ini. Ya. Sepak bola belum, Pak. Tetapi kenapa sepak bola nafasnya itu lebih wow dibandingkan dengan badminton. Dan saya berani bilang sepak bola di Indonesia itu adalah cabang yang paling banyak masanya, sangat masif, Pak. Saking seksinya mereka. Kita lihat belakangan, Erick Thohir memimpin organisasi tertua di Indonesia yang namanya PSSI. Setahun 1 bulan terakhir, alias 13 bulan terakhir, dia bisa melambungkan prestasi tim nasional. Oke, saya belok dikit. Produk PSSI itu hanya 2, Pak. Satu tim nasional, yang kedua adalah kompetisi, Pak. Kalau ada item ketiga, itu adalah marketing. Erick belakangan, sebutlah 1 tahun terakhir, dia hanya fokus untuk tim nasional. Dan itu wow, Pak, buat saya. Bayangin, tim nasional senior, peringkat kita adalah 175 ketika Erick masuk, Pak. 175, Pak. Sekarang, boom, 144. Ya. Itu pun kita mungkin waktu 175 karena memilih pelatih yang salah waktu itu ya. Kalah melulu ya, dan pelatihnya nggak bertanggung jawab. Siapa waktu itu namanya? Simon. Itu. Dan saya tahu pasti bagaimana Simon membangun tim nasional kita itu dengan kapabilitas yang so-so aja. Malah buruk menurut saya. Begitu Sintayong masuk, pelan-pelan dia berani. Pelan-pelan, Pak. Dia berjudi dari waktu. Tetapi hasilnya kita lihat sekarang ini. Gitu. Itu tim senior. Di level junior, U23, U20, U17, pelan-pelan mulai grafis prestasinya menaik. Dan itu bagus. U23, kita juara di SEA Games, Pak. Setelah 32 tahun. Itu di eranya Pak Erick, Pak. U20 saat ini yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 lewat kualifikasi, dan sekarang akan sampai di Prancis untuk sebuah turnamen. Itu ditukangi oleh Indra Safri. Lumayan menjanjikan. U17 juga begitu. Bahkan beredar di event yang namanya Piala Dunia, Pak. Di mana kita menjadi tuan rumah. Itu yang saya bilang seksi. Sekarang memang PR besar buat Erick adalah kompetisi. Orang banyak bertanya-tanya kenapa Erick lebih mengutamakan atensinya adalah hanya untuk tim nasional. Kemarin kan ketika para pelatih menolak memberikan pemainnya ke pelatih klub, ke tim nasional, Erick putuskan berhentikan dulu kompetisi supaya pemainnya bisa dilepas. Nah, itulah kemudian bagaimana seksinya sepak bola itu juga membuat nama Republik ini, Indonesia, Pak, dibicarakan di mana-mana, Pak. Di mana-mana. Kenapa? Karena sepak bola, Pak. Ya kan? Apalagi kemudian ada beberapa klub milik pengusaha Indonesia, walaupun tidak terkait langsung, tapi membawa Indonesia juga Como ya di Italia kan. Ke divisi utama ya, ke divisi championship. Kemudian Oxford United ya. Kalau itu kan punya Jarum Bersaudara tuh, Michael dengan Hartono ya. Kalau ini punya Erick kan yang Oxford. Erick dan Anin. Dan Anin. Dia divisi 2 ya, naik ke divisi 2. Sudah championship sekarang. Sekarang naik ke championship ya. Satu step di bawah Liga Premier. Iya, benar.
Yang pemain Indonesia pun untuk masuk ke situ susah ya. Ya. Oke, Dan- apa yang Anda ingin katakan tadi dengan mengatakan sepak bola seksi itu? Ya, di sisi lain Ya. kita melihat ini yang saya sebut, Pak. Hmm. Banyak pengusaha Indonesia itu juga memiliki klub di luar, Pak. Ya. Erick Thohir pernah di DC United, Iya. pernah beli Inter Milan, sekarang menguasai Augsburg bersama Anin. Iya. Ada Siar Sitorus, Iya. punya satu klub di Belgia. Iya. Iya. Ada Nirwan Bakri, Iya. punya satu klub di Australia, Brisbane Roars, Iya. ya kan? Dan juga sebutlah misalnya ada satu nama saya lupa yang menguasai saham di Leicester City di Inggris. Ini membuat saya punya satu kata kunci, sepak bola itu seksi. Ya. Karena apa? Sepak bola itu benar-benar melahirkan banyak hal, Pak. Banyak hal. Dan intinya adalah kecintaan. Bagaimana kita bisa membangun satu persatuan lewat satu kata, sepak bola, Pak. Nah, karena dia seksi, karena dia mau banyak menarik minat, makanya kami ingin tahu nih, kan kalau dia seksi karena banyak peminatnya, dia olahraga masyarakat lah ya. Tentu ketika dalam praktek dia harus mengetahui juga regulasi-regulasinya, bukan sekedar hobi lagi kan, Ya. baik dalam aturan sesama pemain maupun dengan hubungan antar negara, Ya. terutama juga prestasi kan. Kalau kita dirugikan wasit kita bisa protes atau kita memahami itu benar gitu. Ya. Nah, gimana menurut pengamatan Anda compare dengan pemain-pemain atau pengurus lain di luar negeri? 10 tahun terakhir di Indonesia, Ya. ketika banyak pemain itu dilahirkan, dicetak, dibangun, dididik dari usia kecil, Pak. Ya. Mereka tidak hanya dididik di lapangan hijau, Pak, tetapi juga di kelas, di dalam ruangan, Ya. dan di situ, Classroom ya. classroom. Di situ mereka mendapat pendidikan, mendapat pemahaman, apa yang disebut dengan peraturan permainan, apa yang disebut dengan peraturan pertandingan. Bahkan juga misalnya, ini di Italia, Pak, di Italia pelatih yang baru-baru lahir, Pak, itu punya satu kelas, Pak. Apa? Mereka dituntut untuk piawai berbicara kepada media, Pak. Public Sekarang, speaking ya. Public speaking. Sekarang di Indonesia sudah mulai diterapkan, Pak. Jadi ketika ada press conference, pre-match atau juga post-match, di mana pemain kita bersama pelatih hadir di press room, dan mereka di banyak event di luar negeri bicara in English. Saya nggak heran, Pak. Karena itu mereka sudah dibudayakan, dibiasakan dari kecil, Pak. Ya. Ya. Jadi pemain-pemain kita udah banyak yang lancar ya, fasih berbicara Fasih, Inggris. ya. Termasuk yang dikontrak-kontrak di luar negeri. Sama. Ya. Mereka terbiasa dan bisa bergaul dengan asik. Biasanya pemain Indonesia menyendiri kan, penyakitnya itu Ada kan. satu cerita nih, Iya. Pak Wina. Tapi saya nggak bisa sebut nama. Iya. Tapi ini cerita, Iya. true story, Pak. Ya. One day, satu pemain Indonesia kontrak dengan satu tim di Jepang. Ya. Ya, satu tim yang bermarkas di ibu kota, Pak. Ya. Nama timnya saya nggak usah sebut. Ya. Ini pemain segera sign, Pak. Lalu tiba-tiba dia muncul dengan satu pertanyaan, Pak. Kakak, bagaimana saya bisa makan papeda di sini? Ya. Saya tahu itu pemainnya, klubnya pun saya tahu. Ya. Akhirnya kontrak itu batal, Pak. Ya. Artinya apa? Pemain kita Ya. pada saat itu Ya. belum siap untuk Beradaptasi. ini. beradaptasi. Belum siap masuk ke pergaulan internasional. Ya. Belum siap bergaul ke era industri sepak bola modern, Pak. Tapi sekarang asik, Pak. Bagaimana Pratama Arhan yang murni Indonesia Baru kena kartu merah tuh kemarin pernah Arhan. dari FC Tokyo pindah ke Suwon, Iya. dia ngobrolnya Pak udah bahasa Inggris, Pak. Hmm. Walaupun di dua negara ini bahasa Inggris juga belum Iya, fasih, Iya, Pak. iya. betul. Iya kan? Ya. Aslami dari Korea ke Thailand, ini Inggris, Pak. Ya kan? Ya. Hal ini juga kita bisa rekam di banyak klub-klub kecil. Ya.
dari sekolah sepak bola, dari SSB, dari akademi, di mana mereka punya classroom, Pak. Mereka dibiasakan untuk berbicara in English. Selain juga tentu dapat pemahaman. Ada ini loh, ada peraturan begini loh, ada regulasi ini loh. Tapi mereka juga diberikan ini enggak ya, semacam wawasan peta mengenai suatu negara. Karena kan saya lihat banyak pemain Indonesia dikontrak di luar negeri, kita pun senang, pemainnya senang, tak tahu jadi cadangan doang, malah nggak pernah dimainin, ya kan? Nah, usut punya usut, ini marketing aja kan, follower Indonesia banyak gitu. Nah, pemain-pemain pemain naturalisasi itu di klub-klubnya yang asli itu di luar, itu followernya lebih banyak daripada pemain top di sana gitu loh. Dan juga lebih banyak dari klubnya. Bahkan dari klubnya sendiri ya. Nah, ini kan menimbulkan apa ya, semacam fata morgana gitu ya. Pemain Arhan juga di Verdik Tokyo jarang dimainin, nggak kalau tidak ada dipanggil di timnas mungkin prestasinya kan kalau nggak main dia akan turun ya jam bermain. Terus banyak juga yang lain-lain ke luar negeri cuman jadi pemanas bangku cadangan ya kan. Itu kan sebenarnya marketing dari mereka, di Indonesia dikenal, di mana-mana dikenal. Nah ini apakah di dalam kontrak-kontrak mereka dijelaskan ya? Apakah mereka juga pakai lawyers walaupun mereka punya agen ya? Saya tidak bisa terlalu teknis untuk mengomentari itu, tetapi memang ya kan banyak pemain Indonesia itu perlu medium persaingan yang jauh lebih kompetitif, sesuatu yang tidak pernah mereka alami. Ya. Misalnya saya sebut Asnawi, dia beredar di level 2 di Korea. Ya, betul. Ya, sekarang masuk ke Thailand di level 1. Dan Thailand, liganya itu the best di ASEAN, Pak. Liga Indonesia itu nomor 6 di ASEAN, Pak. Jadi kalau kemudian Asnawi jarang main sebagai starter, saya bisa maklum. Kalau kemudian Asnawi hanya main 20 menit terakhir, 15 menit terakhir, dia kapten Indonesia loh. Saya bisa maklum, ya kan? Karena level quality untuk Liga Thailand dan Liga Indonesia itu bedanya 5 anak tangga, Pak. Thailand nomor 1, Indonesia nomor 6. Tetapi memang ini cara kita memaksimalkan momentum. Ketika banyak atau mulai banyak nama-nama Indonesia yang beredar di luar negeri, ya kan? Tadinya ada Egy di Polandia. Ada Witan di Polandia, mereka juga main di Slovakia, walaupun itu adalah liga pinggiran, Pak, menurut saya. Tetapi klubnya pun bangkrut yang satu. Tetapi ketika sudah ada pemain Indonesia dan menjadi pemain timnas kita beredar di luar negeri, buat saya itu udah bagus. Udah mulai berani keluar dari wilayah Indonesia. Dan memang hanya sampai di situ, Pak. Karena untuk top 5 league di Eropa, Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda, Italia, anak-anak Indonesia itu tidak akan pernah bisa main, Pak. Kenapa, Pak? Belum bisa ya? No. Tadi saya cerita soal peringkat Indonesia, 144. Kita main di Inggris, Pak. Harus ada peringkat minimal berapa ya? Peringkat Indonesia mesti minimal 70, Pak. Gitu, Pak. Jadi walaupun Messi dari Indonesia, dia tidak akan pernah main di Inggris, Pak. Selama peringkatnya belum masuk. Gitu. Karena ada ketentuan-ketentuan yang lokalistik yang dimiliki oleh banyak negara yang kita nggak bisa involve di situ, Pak. Gitu. Kalau bukan pemain Uni Eropa ya, gitu ya. Kalau bukan pemain Uni Eropa, gitu. Nah, tetapi kalau itu adalah pemain naturalisasi, ya memang mereka berasal dari situ, Pak. Iya kan? Misalnya Ragnar Oramatun, Sandy Walsh, Tom Haye, siapa lagi, Pak? Hampir semua itu ya. Rafael Strijk, Ivar Jenner,
Itu nanti main semua tuh kayaknya lawan Irak tanggal 6. Mudah-mudahan Pak. Ya. Saya melihat game kita lawan Irak tanggal 6 Pak Iya, ya. Lalu lawan Filipina tanggal 11. Saya melihat starter kita Pak. Saya melihat Pak ya. 9 orang itu pemain naturalisasi. Iya. Semuanya Indonesia bule, rasa bule ya. Bule semuanya gitu. Iya. Jokvin senang tuh kalau mau bule. Gitu ya. Tapi apapun di dada mereka ada Iya. merah putih, Indonesia. Pak. Ya, kita percaya itu ya yang kita saya mau gali itu kan kalau di luar negeri mungkin mereka punya agen, punya manajer, jadi tinggal merem aja semuanya, tanda tangan pun ya udah dijelaskan detailnya, ininya, honornya segala ya. Dan mereka memang membayar agen yang mahal, bahkan lawyers yang mahal juga untuk ya, sehingga kontraknya tebal sekali tuh saya lihat, beda sama pemain-pemain antar klub di kita tuh 2-3 lembar aja. Tapi udah mulai tinggi loh Pak, Iya. di domestik Pak. Harganya, iya, mulai tinggi Pak. iya. Kalau harga kan tapi pemahaman terhadap konsekuensi menandatangani baik di dalam negeri maupun di luar Peran negeri. agen dibutuhkan di sini Pak. Kalau kemudian pemain tidak mengerti atau belum mengerti atau belum begitu paham, agen masuk. Begini loh, begini loh. Gitu. Contoh Pak, ada satu pemain dari Inggris yang besar di Everton, main di satu klub di Indonesia, Mitra Kukar Pak. Ya, kenapa dia? Itu pemain, ya, kalau orang Jakarta bilang rese. Ya, saya mau rumah saya begini ya, saya mau di dalam rumah ada TV 55 inch ya. Saya mau sopir saya bisa bahasa Inggris ya. Saya mau per bulan saya ada food feeding. Itemnya adalah ini. Rese Pak. Tapi itu juga pelajaran buat kita. Bahwa kalau kita belajar untuk profesional ya harus paham pasti akan ada kejadian seperti itu. Iya. Kalau di dunia showbiz biasa. Biasa. Ada artis dia minta ini requestnya itu. Nah, beda kalau anak Indonesia dulu Pak, kalau keluar Pak, ya paling jauh kan ke Malaysia Pak. Ada ini. Pernah Australia Roni Patinasarani zaman dulu. Ya, ada Iswadi Idris. Kristianto. Ya. Tapi kan saat itu sepak bola kan belum begitu dikemas dengan industri yang modern. Tapi belakangan ada Ponario Astaman, ada Bambang Pamungkas, ada apa namanya? Rocky Putirai. Rocky Putirai. Yang ada Papua satu, Eli Ebo. Mereka cuma dapat apartemen selesai Pak. Mestinya kalau mereka rese, Pak, saya harus ini punya ini. Bagus Pak. Untuk apa? Menumbuhkan kepercayaan diri. Bahwa dia profesional ya memang gue ini. Tapi main gue juga harus profesional kan mereka. Nah itu sekarang mulai dipraktekkan oleh banyak anak-anak muda di Indonesia dan saya bilang ini adalah momentum bahwa banyak calon-calon bintang lapangan hijau dari Indonesia mulai paham ya, bahwa sepak bola adalah lahan yang begitu industrialis. Jadi Bung Harnimen, Anda ingin mengatakan pemain kita kalau mau go internasional, mau global, tidak hanya sekedar skill di lapangan, tetapi juga menguasai mindsetnya, budayanya, dan terutama mungkin juga aturannya, hak dan kewajiban dia gitu kan. Plus mental. Mesti tangguh, mesti strong gitu. Kalau itu sudah didapatkan oleh anak-anak Indonesia yang bakal berkiprah di luar Indonesia, udah top. Nah, banyak yang berpendapat ini pemain Indonesia nih sebenarnya kenapa mentalitasnya ya, kurang kuat ya, selain gemblengan pelatihnya juga berasal. Kalau kita lihat sepak bola Indonesia, sebagian besar pemain nasional ini kan dari ekonomi menengah bawah, mohon maaf tanpa bermaksud menghina atau apa, sehingga kadang-kadang mereka agak gugup gitu ya, agak gagap menghadapi yang glamor, yang menghadapi dunia industri yang memang menuntut mereka ini, gitu. Masih kebiasaan tuh terbawa tuh. Gimana Anda melihatnya dari pengamatan Anda yang terlibat langsung di sana?
Pak, saya ada satu contoh yang ada di depan mata. Ya. Pratama Arhan. Ya. Pak, ibunya Pak, Ya. penjual sayur. Ya, betul. Di Betul. Blora sana. Pak. Betul. Tapi sekarang, Pak, pakaiannya Pak, branded Pak. Ya. Tapi dia kawin dengan anak orang kaya, masalahnya kan. Lepas dari Iya, itu, dia iya. punya penghasilan. Iya, Dan itu pasti. besar Pak. Iya. Besar untuk level dia. Iya, Pak. iya. Untuk usia dia Iya. masih 22 tahun Iya, Pak. iya, iya. Dia bisa pakai backpack yang harganya 60 juta. Iya. Dia bisa pakai kaos Iya. mereknya inisialnya P Iya. yang harganya 30 juta. Iya. Artinya apa? Dalam waktu yang sekelebat 3-4 tahun dia bisa lolos dari tekanan ekonomi yang begitu Nah, hebat. apakah perubahan ekonomi itu, tentu kita juga bersyukurlah, alhamdulillah kalau ada pemain kita yang bagus, mengubah mental dia apa enggak? Kan yang itu yang penting gitu ya. Sama nih kalau di film ya, kebetulan saya kritikus film. Kalau bicara kemiskinan, sutradaranya fasih sekali, jago. Begitu bicara kemewahan, ada jarak gitu loh, jadi norak gitu. Nah, apakah perubahan-perubahan ini kan apalagi nanti akan semakin banyak ya. Pemain muda kita kan, Arhan hanya salah satu contoh dan akan menjadi merubah mental dia nggak itu? Itu terpulang kepada yang bersangkutan, Pak. Ya. Dan saya sedikit khawatir, Pak. Karena mereka dalam usia muda, ada banyak nama, tidak harus saya sebutkan. Sudah mulai terkena star syndrome. Oh, oke. Mudah-mudahan itu hanya Pengamatan Anda gitu ya? hanya di depan mata saya dan itu hanya sesaat. Dan saya mungkin salah menilainya. Mudah-mudahan. Pak. Tapi memang banyak mereka ya, itu boleh jadi bisa dibilang star syndrome. Boleh jadi. Pak. Nah, apa ciri star syndrome yang Anda lihat misalnya tanpa menyebut pemain? Satu, cara mereka berbusana, Pak. Ya. Lengkap dengan sederet aksesoris yang nempel di badan. Itu udah wow itu, Pak. Wow, kata versi saya untuk mewakilkan luar biasa sekali mereka gitu. Luar biasa sekali. Tapi mempengaruhi perilaku mereka nggak? Mungkin yang penting itu kan? Di lapangan tidak, Pak. Ya, makanya saya bilang tadi, saya alas. Perilaku star syndrome itu hanya pengamatan saya. Boleh jadi, ya kan? Karena di lapangan tidak kelihatan, tidak terwakilkan. Karena mereka di lapangan tetap bagus, Pak. Itu kan. Kalau soal gaya hidup kan, Ronaldo juga gaya hidup, malah berganti-ganti perempuan dikasih hadiah Ferrari, kasih apa ya kan, hebat banget. Tapi ya dia tetap aja profesional. Baru keluar sebagai top skor di Liga Arab memecahkan skor di 39 gol. Umurnya udah berapa itu ya sekarang? 39 juga tuh ya. Kalau soal duitnya ini Pak Wina ini luar biasa ini. Ya. Jago di film. Halah. Jovi kalian, ini jago banget nih kalau udah bicara bola nih. Nah juga, saya belaga tahu aja. Jadi gimana nih dengan bakat-bakat muda tadi, pengetahuan kita juga mau kan ada regulasinya. Dia tahu gitu loh seketika ya. Seketika misalnya peraturan VAR walaupun belum diterapkan. Udah diterapkan ya di Indonesia ya. Udah diterapkan. Itu kan harus dikuasai sama dia. Kapan dia minta wasit supaya VAR gitu yang memprovokasi. Kan kadang-kadang wasit juga ya manusia ya. Dan bisa aja dia mungkin tidak berniat tapi di bawah sadar ada condong ke satu kesebelasan ya. Misalnya ada pelanggaran, kalau lawan cepat dia bilang VAR, kalau Indonesia lakukan penalti. Memang kita ini ada potensi penalti, tapi tidak dilakukan ya diacuhkan aja. Mungkin kalau pemainnya memahami, dia kan akan apalah ya.
peran kapten Ya. dibutuhkan, Pak. Hmm. Di sini. Makanya sekarang VAR itu kembali dipersempit lagi, Pak. Bahwa ketika VAR diberlakukan, wasit tengah meminta kepada wasit VAR, Iya. ya, lalu kemudian mereka bernegosiasi, Iya. yang bisa merubungi wasit tengah. Dulu siapapun bisa, Iya. sekarang hanya kapten, Pak. Ya. So kapten mesti punya penguasaan, Pak, di kepala Iya. dia gitu. Ya. Kapan dia harus menggunakan haknya itu ya? Kapan dia harus bereaksi untuk keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit di tengah bersama wasit VAR, ya kan? Kalau dia tidak punya penguasaan, susah, Pak. Nah, itu sebabnya kapten sebagai kepanjangan tangan pelatih, sebagai kepanjangan tangan manajemen, itu harus bisa melakukan negosiasi di lapangan. Berarti harus bahasa Inggrisnya bagus, kemudian penguasaan peraturannya bagus, mentalnya juga dia kuat, ya kan? Dan tenang. Tenang. Jangan sampai malah dia dikasih kartu merah, ya. Dia. Ya. Nah, jujur meskipun secara pribadi, Pak, saya tidak suka VAR. Karena itu mengurangi Unsur manusiawi, ya. Sensualitas Iya. sepak bola, Pak. Iya. Ya, Ada yang begitu berpendapat. ya. Ada begitu kan? Iya. Ya. Jadi ya sepak bola itu ya udah lepas aja, Pak. Ada kekurangan-kekurangan yang sangat manusiawi, yang sangat bisa dinikmatin, ya. Kan indahnya sepak bola di situ. Gitu. Sampai sekarang gol Jerman lawan Inggris dulu yang kena tiang itu kan, Betul. itu kan nggak jelas sampai sekarang masuk apa enggak Menjadi secara. pembicaraan sampai Iya, sekarang. iya. Tahun di Euro Iya. 96, Pak. Iya. Ya. Saya nonton langsung itu. Lalu adanya VAR itu apakah membuka juga peluang-peluang adanya kecurangan gitu Pak kalau menurut pengamatan Bapak? Harusnya VAR dia muncul adalah untuk menisbikan kesalahan, mengeliminir kesalahan, harusnya gitu. Tetapi memang, ya kan, soal yang digugat dalam tanda petik oleh Pak Wina tadi, ini adalah soal sudut pandang. Gitu. Misalnya nih, kita flashback, kita ambil satu kasus ketika Indonesia memainkan partai playoff melawan Guinea di Paris, di Clairefontaine, di pinggiran Paris. Oh, ya. 2 gol Guinea, ya, salah satu kan penaltinya nggak masuk, tapi gol pertama itu adalah lahir tanpa lewat VAR, VAR. Karena apa? VAR tidak ada di situ. Ya kan? Dan kita lihat tayangan ulang, sebetulnya tidak perlu penalti. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa untuk partai segenting playoff tidak ada VAR menuju Olimpiade tidak ada VAR? Ya kan? Ya, itu juga menjadi pertanyaan. Itu kan yang muncul. Iya. Tapi apa yang terjadi? Setelah kita pahami, Pak, saya juga coba mencari tahu. Ternyata game untuk bukan level senior tidak harus pakai VAR. Walaupun setingkat untuk kejuaraan Olimpiade, ya, untuk. Padahal sebelumnya di medium Piala Asia ada 23 di Qatar. Every game pakai VAR. Gitu. Hukumnya sunat, Pak. Boleh dan artinya kalau dikerjakan bagus, kalau enggak apa-apa gitu ya. Itu sebabnya. Bahkan itu di depan Presiden FIFA. Di depan Gianni Infantino di Clairefontaine. Tidak ada VAR, Pak. Presiden FIFA pun bilang, menurut saya seharusnya itu tidak penalti gitu ya. Tapi kan dia bukan wasit. Iya kan, gitu lah. Nah, jadi balik ke belakang lagi Pak Wina. Ya itu banyak hal yang membuat saya punya satu konklusi. Sepak bola itu seksi, Pak. Udah pastilah ya, udah. Seksi, Pak. Dari zaman dulu sebenarnya ya itu. Seperti sebutlah Argentina. Mereka juara Piala Dunia di Qatar 2022. Mereka memainkan partai pertamanya lawan Arab Saudi. Kalah. Bayangin, Pak, lawan Saudi kalah, Pak.
Yang terjadi apa? Every game main, menang, sampai final lawan Perancis, normal, sampai extra time 2-2 Pak. Ya. Lalu apa? Ada penalti, mereka menang, mereka juara. Kan luar biasa Pak, seksi Pak. Buat saya seksi gitu loh. Sebenarnya ya kalau kita lihat dulu Indonesia yang junior juga pernah masuk kejuaraan dunia di Tokyo. Namanya masih kejuaraan Coca-Cola dulu. Coca-Cola. Sekarang apa namanya itu? Oh, kejuaraan dunia antar klub? Bukan. Kejuaraan antara negara. Piala Dunia Junior. Di Tokyo. Maradona main masih. Kita juga main. Saya lupa apa Wahyu Hidayat atau siapa. Tapi waktu itu ya saya juga lupa sistemnya apakah ada penyisihan, tapi Indonesia ikut di situ. Walaupun jadi bulan-bulanan juga ya. Ini sebetulnya nggak lolos Pak. Iya. Ke Jepang. Waktu itu ya. Kita di kualifikasi Asia, ya kan? Kita hanya peringkat ke-3. Tapi kemudian juaranya adalah Korea Utara. Mundur Pak. Kenapa mundur? Karena title kejuaraan yang di Jepang ini adalah Coca-Cola. Ya. Mereka mundur. Iya. Ya kan? Masuklah Indonesia sebagai pengganti. Ya. Nah, yang saya ingin bilang, Maradona kemudian meroket semua pemain Indonesia, nggak ada yang muncul waktu itu karena sistemnya berbeda. 5 gol waktu itu. Kita lawan Argentina, lawan siapa lagi saya lupa. Yugoslavia. Tapi Argentina itu diperkuat oleh Maradona. Ya, ada Maradona, ada Bertoni. Belum terkenal waktu itu. Kempes. Iya, Mario. Terus kalau kita bicara tentang pembinaan ini kan ada Sintayong sekarang ya. Sintayong dengan program naturalisasi, sebenarnya bukan naturalisasi ya. Karena ada darah Indonesia ya. Kalau naturalisasi kan orang asing dijadikan warga negara Indonesia. Ini memang warga negara asing tapi ada darah Indonesia. Ada kakeknya, ada neneknya, entah siapalah ya. Nah, ini menjadi salah satu program yang ada Sintayong, dan Sintayong juga mungkin ada keuntungannya, dia diberikan keleluasaan oleh PSSI atau di kontraknya saya belum baca juga, dibanding pelatih-pelatih Indonesia yang lain ya kan dibatasin juga Indonesia. Dia mau apa aja boleh kok Sintayong itu ya. Mau naturalisasi, oke, kebetulan ya sukses ya. Nanti lawan Irak mungkin 9 atau 7 pemain ya. Boleh semua. Pemain Indonesia berwajah bule, lebih banyak bulenya daripada Melayunya ya. Orang bilang Belanda KW. Belanda KW. Tapi tidak hanya Belanda kan, ada banyaknya Belanda lah, ada 7 orang Belanda, tapi yang lainnya juga ada. Nah, Anda melihat fenomena Sintayong ini bagaimana gitu ya? Sekarang ini terhadap kesebelasan Indonesia. Yang saya dengar dia juga akan diperpanjang ya sama Erick Thohir. Ya. Sintayong saat ini di mata saya adalah media darling. Apapun yang dia buat pasti jadi pemberitaan ya. Apapun yang dia buat pasti disupport. Iya. Kalau ada orang yang against sama Sintayong, yang menyatakan against, diserang habis-habisan, Pak. Sintayong buat mereka adalah dewa. Ya kan? Dan suka atau tidak, Sintayong, STI, orang-orang manggil dia, memang memberikan warna baru ya, buat sepak bola di Indonesia. Lebih tajam tim nasional. Warna baru yang dia sodorkan itu kemudian bikin kita bangga, Pak. Kalau ukurannya trofi juara belum ada. Tapi kalau ukuran ASEAN doang itu ya, ASEAN, SEA Games. Tapi kalau ukurannya adalah soal progresivitas tim nasional, yes. Ya, itu bikin bangga. Belum pernah kejadian di Piala Asia Under 23 kita lolos, Pak. Pertama kali, Pak. Kemudian menjadi semifinalis. Yang kita kalahin siapa? Korea, Australia, Korea, Jordania, terakhir Korea. Yeah. Tim yang selama 9 episode
Olimpiade selalu lolos. Australia itu kan walaupun ikut Asia, cuman rasa Eropa juga kan Rasa kualitasnya. Dan kita jarang pernah. 2 tahun sebelum ini, sebelum Piala Asia Under-23 di Qatar, 2 tahun sebelumnya, kita gagal ke Piala Asia yang digelar di Uni Emirat Arab. Makanya kita nggak ikut deh. Kita kalah oleh siapa? Oleh Australia, Pak. Ya. Dalam 2 game di Tajikistan. Ya. Belum pernah kejadian tim level senior ya, Indonesia lolos ke Piala Asia, Pak, senior, juga di Qatar. Bahkan menjadi per 8 finalis. Sekarang level senior, di mana tadi kita bicara soal game kita lawan Irak, lawan Filipina 11 Juni. Kalau kita dapat 3 angka dari 2 game ini, kita lolos ya. kita lolos ke putaran ketiga, Pak. Itu artinya kita sudah tiba di Piala Asia 2027 di Arab Saudi, Pak. Di mana kemarin 2023 yang dimainkan Januari 2024, kita lolos ke Piala Asia senior. Itu lolosnya, Pak, berdarah-darah, Pak. Kita lolos dalam interval 3 bulan, lewat 3 putaran, memakai 86 pemain, Pak. Baru tiba di Qatar, Pak. Ini kalau kita lawan Irak, lawan Filipina, minimal kita dapat 3 angka. Kita tiba di putaran final Piala Asia 2027 di Saudi, Pak. Langsung, Pak. Dan itu juga Sintayong meloloskan Indonesia tiba 2 step lagi di Piala Dunia, Pak. Dan kemungkinan itu sangat besar. Sangat besar. Satu adalah jatah Asia itu 8,5, Pak. Kemarin di Qatar jatah Asia hanya 4,5. Sekarang 8,5, Pak. 8 langsung setengah Playoff ya. Playoff. Dan potensi itu ada. Tapi Sintayong maunya bertahap. Ya. Kalau kemudian federasi kita ya, menggelar karpet merah untuk Sintayong, kamu kalau mau naturalisasi monggo. Kamu kalau mau ke Eropa lihat pemain monggo. Toh naturalisasi kan nggak perlu duit, Pak. Kan bukan soal transaksi, Pak. Bahwa pemain itu dapat uang saku soal lain. Dan yang dipilih oleh Sintayong emang jago semua, Pak. Kebetulan ya mayoritas dari mereka itu diaspora Indonesia di Belanda. Kebetulan yang punya darah Indonesia. Yang bukan Belanda hanya Jordi Amat. Jordi darahnya Spanyol. Sama darah kakeknya di Makassar, gitu loh. Dan mereka sudah memberi bukti. Di mana? Di Piala Asia senior di Qatar. Di mana? Di Piala Asia Under-23 di Qatar. Dan bukti itu bikin masyarakat sepak bola di Indonesia, wow, Sintayong, oke. Kalau saya dari Sintayong itu yang saya puji adalah budaya disiplin dia menekan, dan dia independen. Kalau saya pemain dari polisi ya kan, ada siapa Edi siapa itu ya, dia dikembalikan, udah nggak ada ampun buat dia kalau pemain itu tidak disiplin. Dan contohnya berderet-deret, Pak. Kalau boleh saya kupas, dimulai dari 2022, Pak. Saya sebut satu nama, Bagus Kava. Betul. Masuk lawan Taiwan, mainnya mencela-mencela, hanya beredar 11 menit, ditarik keluar, selesai, Pak. Ya kan? Dan banyak contoh lain, misalnya Deddy Setiawan, misalnya pemain yang dia panggil tidak memberikan sesuatu yang berarti, dia lupakan, dia coret, Pak. Banyak nama. Apalagi kalau pemain itu nggak disiplin ya. Itu dia, ya. Dan pemain yang tidak disiplin juga sudah ada contoh. Misalnya Nur Muhammad, ya, yang sekarang beredar di Filipina, Pak. Dia back tengah ya, apa masalah? Dia
gaul Pak, Iya. tapi kebablasan, Nah, dugem Pak, iya. selesai. Iya. Tidak Begitu pernah. latihan terlambat ya, nggak ada. Gitu. Dan gaya plus sikap disiplin dari Sintayong itu juga berarti banyak buat anak-anak Indonesia. Ya. Misalnya nih, Iya. contoh lain soal makanan Pak, Iya. dia melarang makan Indomie, melarang makan nasi goreng Iya. Pak. Iya. Ada pemain yang bereaksi, dia pasang foto Iya. Pemain lain. mie goreng, nasi goreng, dia upload di sosial medianya. Tahu Sintayong Pak, selesai Pak. Hansa Muyama itu Pak, Iya. Iya. nggak dipanggil lagi Pak. Nggak pernah ya. Itu disiplin. Iya. Dan disiplin adalah nomor satu. Disiplin adalah Itu yang saya dari Sintayong selalu. Tapi pertanyaan saya, Bung Hardiman, apakah pemain Indonesia memang perlu pelatih asing gitu? Kalau saya lihat kalau pelatihnya orang Indonesia, dia agak melawan aja gitu loh pemain-pemain Indonesia. Dulu Wilkover lumayan galak lah ya, masih bisa. Tapi kalau sama sesama Indonesia, ada aja alasan untuk melawan. Gimana Anda mengamatinya? ini sama Pak Ina ini dapat sodoran pertanyaan yang aneh. Aneh dan unik. Tapi memang pelatih yang disiplin, yang punya karakter kuat, yang juga punya wibawa yang oke, Pak, itu diperlukan, Pak. Diperlukan di sini. Ya kan? Sintayong, Pak Wina pikir dia bisa berbahasa Indonesia? Iya, sampai sekarang masih mau belajar kata. Dia selalu membawa translator ya Pak? Iya. Selalu dengan translator. Yes. Tapi dia dengan pemain begitu akrab. Iya. 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 Dan akrabnya lebih dari sekedar akrab, sangat emosional. Iya. Kan pelatih harus begitu. Iya. Iya. Peran pelatih nggak cuma di lapangan, Pak. Iya. Tidak semua bicara soal teknis, Iya. tapi dia harus bisa membenarkan diri Iya. sebagai kakak, Iya. sebagai orang tua, ya, sebagai teman sebaya gitu. Dan itu Sintayong punya. Jadi saya ingat ke Mourinho ya, waktu dia masih berjaya, apakah dia di Chelsea, di mana, kalau ada pemain yang mendapat sorotan pers, kemudian dia tampil gitu ya. Apakah dia mau dengan cara seorang mencela atau apa, tapi prinsipnya dia adalah to protect the players, pemainnya gitu ya. Dan sehingga sorotan ke dia semua pemain lolos, itu tanggung jawab pelatih. Walaupun belakangan konsep ini terlalu berlebihan, dia kembangkan di mana-mana dan dia gagal kan, udah sejak di Chelsea, kemudian sekali menang di MU trofi, setelah itu kan dia nggak pernah lagi menang ya kan. Nah, saya lihat Sintayong juga kalau ada pemainnya di tanda kutip mulai dibully atau disorot ini, dia tampil gitu loh. Walaupun ke dalam dia disiplinnya minta ampun gitu ya, minta diampun. Nah, mungkin juga saya lihat pelatih yang punya karakter ini bukan perlu untuk pemain kita, tapi juga untuk PSSI-nya. Kalau dengan pelatih kita bisa nego-nego kali ini PS. Kalau pemain asing kan gue maunya gini gitu ya. Gue naturalisasi, lu kasih apa enggak? Gue maunya gini, gue maunya gini. Dan PSSI pun kalau sama pemain, alah lu kan gue tahu gitu. Kalau dengan pelatih asing mungkin agak sungkan. Gimana menurut Anda? Oke, kita punya sederet tim nasional. Iya. Ada senior, Iya. ada U23, Iya. U20, U17, ada timnas perempuan. Perempuan pun ada leveling. Iya. Ya kan? Dan Pak Erik sudah memberi jatah. Iya. Ya. Dan kebetulan jatah itu orangnya Sintayong semua. Di level U17 ada Indra, ada siapa namanya yang dari Bandung, Nova. Kas asisten juga ya. Oke. Ada Indra Safri di 20 sama 23 dan lama juga duet bersama Sintayong. Ya kan? Di perempuan ada orang Jepang, Pak. Ya. Saya panggil dia Coach Mochi namanya. Asik juga orangnya. Walaupun belum berhasil lah ya kalau untuk perempuan. Ya.
kan belum ada level yang senior yang dia pegang. Tetapi memang saat ini federasi sedang mencari sosok, Pak, yang namanya direktur teknik. Belum ada. Tadinya ini pos diisi oleh Indra Safri, tapi karena Indra Safri punya beban di U20, Pak Erik bilang akan mencarikan nama baru. Yang dia ke Jerman udah ketemu itu? Dia bilang ada 4 calon yang sudah mengerucut, tapi sampai sekarang pun belum diumumkan. Tapi memang kita perlu direktur teknik yang bisa settle, yang bisa memberi satu kekuatan yang jauh lebih jelas. Bagaimana kita menata semua skuad tim nasional kita, yang senternya itu dari Dirtek, Pak, yang ditularkan ke semua pelatih. Gitu. Saya berharap memang siapapun yang ditunjuk oleh Pak Erik nantinya, sosok direktur teknik yang baru ini benar-benar bisa memberikan satu pemahaman yang lebih maksimal bahwa sepak bola kita levelnya udah di sini, gitu loh. Jadi kita tidak lagi berkutat dengan, sekarang peringkat kita cuma 140 loh, beda sama Vietnam yang masih 97, beda dengan Thailand yang jauh di atas kita gitu. Kita tidak lagi bicara dalam tahap itu, tetapi memang tim nasional kita levelnya pelan-pelan terus menaik, Pak, grafis prestasinya. Ketika terus menaik, baru kita benahi yang namanya item kedua dari produk federasi. Apa? Kompetisi, Pak. Kompetisi ini PR besar, Pak. Sekarang tim level senior kita, tim U20 kita banyak dihuni oleh pemain diaspora. Tapi ketika generasi emas ini selesai, Pak, pelapisnya tidak ada, kan susah kita, Pak. Itu sebabnya kita perlu kompetisi, Pak, yang bergulir, teratur, yang sustainable. Ya, itu udah PR dari 30 tahun ya, belum beres juga sampai sekarang. Setuju, Pak. Nah, sekarang Bung Armen, saya mau ke yang lebih konkret. Kita nih menghadapi Iran tanggal Irak, tanggal 6 dan tanggal 11 Filipina. Ya kan, Filipina juga udah naturalisasi, ada 5-6 pemain. Banyak, Pak, 13, Pak. 13, tapi yang mungkin main ya, nanti saya nggak tahu di bawah semua apa enggak. Jadi lumayan, bukan Filipina yang dulu ya. Buktinya kita cuma 1-1 kemarin ya kan, yang biasanya 6-0. Dan ada Irak ya. Analisis Bung Harmen gimana nih terhadap dua pertandingan ini, dan kemudian apakah Indonesia lolos apa tidak gitu? Kalau itu pertanyaannya, saya berharap lolos, Pak. Ya, kalau gitu harapan semua orang lah ya. Sebagai orang nasionalis Indonesia, harapan pasti lolos. Tapi bagaimana caranya? Kan itu. Dan realitanya gimana? Dan bagaimana realitanya? Tadi malam Sintayong sudah mengumpulkan skuadnya, Pak. Sudah berdatangan di Hotel Fairmont di Senayan. Itu sebelah. Lalu mereka segera disiapkan lewat sebuah partai uji coba tanggal 2 Juni melawan Tanzania, satu tim dari Afrika Timur. Kemudian kita main dalam game tanggal 6 dan tanggal 11. Irak di sini, Filipina di sini. Hitungan di depan mata, Irak sudah lolos, Pak, ke putaran ketiga. Dan juga sudah tiba di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Dan Indonesia dibantai 5-1 ya waktu di Irak. Di Irak, di Basrah saat itu kita disikat 5-1. Tapi sekarang situasi berbeda, ya kan? Kata banyak orang. Tapi apakah benar-benar berbeda, Pak? Lebih eksak saya bisa jawab ini ketika kita main lawan Tanzania tanggal 2 Juni. Tapi memang seharusnya dengan banyak hadirnya nama-nama baru yang tidak main lawan Irak di game pertama di Basrah, ada Tom Haye, ada Ratnar Oratmangun, ada Nathan Joaun, ya kan? Kehadiran mereka itu bisa mengubah wajah tim nasional kita. Yang mungkin aja mengejutkan Irak ya.
dan sangat mungkin mengejutkan Irak. Walaupun Irak ya dia ke Jakarta tidak datang dengan komposisi pemain yang komplit. Ada banyak nama, paling sedikitnya 2 nama yang tidak dibawa ke Jakarta. Ya buat mereka kan nggak masalah karena udah lolos, ya kalah pun buat mereka udah lolos. Ya kan? Ini hanya soal gengsi aja lawan Indonesia, ya kan? Tapi memang ya kan, tetap usaha Indonesia, usaha Sintayong bersama skuadnya mesti optimal lawan Irak. Bisa nggak tuh jadi optimal? Harusnya bisa. Kalau harus dapat 3 angka dan itu lawan Irak, kenapa tidak? Kenapa harus tunggu lawan Filipina, Pak? Karena Filipina dengan skuad yang baru, mereka pelatihnya baru, Pak, Tom Saintfiet. Ya, Tom Saintfiet itu gila-gilaan menaturalize anak-anak Filipina yang baru. Ada 13 nama dan kita tidak tahu bagaimana kelas mereka saat ini. Karena mereka juga main lawan Vietnam di Hanoi. Kita nggak tahu. Tapi kita hanya butuh 3 angka untuk tiba di putaran ketiga. Kalau itu bisa kita dapatkan tanggal 6 lawan Irak, kenapa tidak? Lakukan, hajar. Bisa nggak menurut Bung Hardiman? Bisa, Pak. Tos dulu, Pak. Mau coba perlu nggak? Gitu ya. Gitu. Kalau lawan Filipina? Dalam sejarah kita lawan Filipina Walaupun dia udah banyak naturalisasi. Filipina dalam konteks yang saya tahu memang apalagi main di Jakarta di GBK kita selalu menang, Pak. Ya kan? Tapi Filipina dengan wajah baru sekarang kita nggak tahu, Pak. Ini pun saya bisa jelaskan setelah mereka selesai memainkan partai lawan Vietnam di Hanoi tanggal 6 ya bersamaan dengan kita ya. Mereka main malam, kita main sore. Itu kenapa sih Sintayong mengubah waktunya dari malam ke sore? Saya nggak tahu. Kalau alasannya adalah banyak anak-anak Irak yang sebagian besar berdomisili di Eropa, bermain di klub-klub Eropa, malas lari dalam cuaca panas. Ya. Kita larikan ke tim kita yang di mana banyak diaspora kita juga main di Eropa juga. Gitu loh. Saya nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang pribadi yang tidak dia ungkap ke media, kenapa dia ubah jam kick off ya dari jam 7 ke jam 4 sore. Itu biarlah Sintayong yang paham soal itu. Gitu. Jovin, ada lagi yang mau ditanya? Mungkin kalau soal bola, mungkin Pak Wina boleh. Dari segi peraturan, dari segi hukumnya. Mungkin ini sih Pak, tentang kembali sedikit ke kesejahteraan pemain gitu ya. Kalau dibandingkan dulu dan sekarang, seperti yang tadi Bapak cerita tentang Pratama Arahan ya Pak, yang memiliki kira-kira gajinya sudah dia keluar dari meningkatkan kesejahteraan ekonominya lah. Nah, apakah peningkatan kesejahteraan ekonomi pemain Indonesia sekarang ini itu juga pengaruh dari Bapak Erick Thohir, Pak? Enggak. Apakah ya begitulah Pak pertanyaannya kira-kira. Kesejahteraan pemain dari yang gajinya diukur dari nilai kontraknya, ya, itu tergantung kepada pemainnya. Dia makin hebat, dia makin bagus, dia makin oke. Agennya dalam melakukan negosiasi dengan klubnya itu bisa naik tinggi. Jovin tahu nggak siapa pemain lokal Indonesia termahal saat ini? Saya tidak tahu itu Pak. Kira-kira siapa Pak? Inisialnya RR. Nilai kontraknya per year bisa 11 bulan, bisa 12 bulan. Tahu nggak berapa? Berapa Pak? 8 miliar. Wow. Tinggi ya Pak ternyata. Tinggi, bukan tinggi ya, ianya hilangin. Tinggi ya. Posisinya dia back suka di tengah gitu lah kira-kira. 8 miliar. Sekarang mobilnya, wow. Usianya 22. Kalau Arhan, dulu saya dapat bocoran, gajinya per bulan saja udah 200 juta per bulan. So kalau dia bisa
membranding dirinya dengan busana yang branded, wajar. Oke, Iya kan? gitu ya Pak. Jadi PSSI itu juga tidak terlalu ikut andil dalam menentukan berapa angka kontrak itu ya Pak, tapi dari pemainnya dan Pemain, agennya Pak. itu ya Pak. PSSI hanya untuk urusan dokumen, dokumen perpindahan. Itu syaratnya banyak. Tapi kalau itu dikerjakan oleh orang-orang yang sudah terbiasa, aman gitu. PSSI, federasi di sini perannya memang adalah bagaimana mereka bisa mengkatalisasi sepak bola kita lewat dua hal tadi itu, timnas sama kompetisi. Timnas itu menyeret banyak sponsorship. Karena biaya untuk timnas itu gede banget, gede banget. Ya. Bayangin, kita ke Piala Asia Under 23 di Qatar, rombongan datang 50 orang, tiketnya berapa, hotelnya berapa, makannya berapa, duit dari mana? Belum lagi dari Qatar ke Paris. Lalu kalau dibandingkan dulu Pak, persepak bola Indonesia dulu dan sekarang, apakah dilihat sponsornya atau Bagus itu sekarang. bagus sekarang jauh ya Pak? Bagus sekarang. Dan bukan hanya untuk federasi, banyak klub juga yang harusnya, saya bilang sih, harus menjadi profit center. Banyak klub sekarang itu sudah bisa dapetin sponsorship dari mana-mana. Terutama untuk klub-klub besar yang home base-nya di kota-kota besar. Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Barito Putra Banjarmasin, Bali United. Itu klub-klub besar yang potensi dapat sponsorship itu gede. Apalagi kalau prestasi timnya juga bagus, enak mereka cari duit. Belum lagi dari televisi, Pak. Salah satu yang paling besar dari TV. Ada namanya TV Rai. Nah itu komposisinya sesuai peringkat tim. Gitu. Maka saya bilang di Indonesia, Pak Wida, televisi itu punya dewa, Pak. Namanya rating. Iya kan, Pak? Yeah. Namanya sharing. AC Nielsen biasanya. Ya. AC Nielsen, dia Tuhannya di 11 kota, Pak. Ya. Di 11 kota ini ada tim yang bermarkas di kota itu. Enak. Makanya Persija, Persib, Persebaya itu selalu mainnya, Pak. Selalu weekend, Pak. Sabtu atau Minggu atau Jumat malam. Selalu malam. Kenapa? Potensi ratingnya tinggi. Ya. Dan itu uang ya artinya. Oke. Terima kasih Bung Harmen ya udah hadir ke studio Podcast 9 ya, kita bincang-bincang cukup lama dengan topik yang sangat khusus gitu ya. Mungkin terakhir ada yang ingin Anda kemukakan dari perbincangan ini? Kalau seseorang atau satu institusi atau satu komunitas ngebahas sesuatu yang di luar komunitas, itu asik. Oke, terima kasih sekali lagi Bung Hardiman ya. Tadi saya udah diancam kalau ngomongnya namanya salah gitu kan akan keluar dia kan, repot juga nih, bisa dipecat kita sebagai dirut di sini kan. Ya, baik, terima kasih sekali lagi ya. Mudah-mudahan tidak yang pertama dan terakhir hadir di sini. Demikianlah perbincangan kita dengan topik khusus ya, sebenarnya pemahaman terhadap regulasi sepak bola, dan seperti biasa kami selalu mengingatkan tegakkan hukum dan berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi. Dan saya Jovinka Bandini. Sampai jumpa lagi pada edisi yang akan datang. Terima kasih.